Selamat malam teman-teman Tribuners. Selamat bergabung kembali dari episode kita sebelumnya. Kita sudah ketemu dengan banyak narasumber-narasumber yang menarik, yang punya cerita-cerita menarik. Nah, hari ini kita juga kedatangan salah satu narasumber, itu Kakak Gaby. Kakak Gaby ini punya beberapa usaha-usaha yang cukup menarik. Nah, salah satunya Kakak Gaby ini punya usaha dekorasi, dan ini sebenarnya unik karena kayak kalau saya tidak salah dengar, Kakak Gaby ini juga salah satu yang membuat trendsetter itu di Makassar. Iya, betul. Awalnya ya, Iya, awalnya awalnya. dulu. Oke, mungkin banyak teman-teman yang mau mendengarkan cerita awalnya gimana. Boleh Kakak Gaby ceritakan sejak tahun berapa sih itu? Amor awalnya? Decoration itu tahun 2014. Namanya Amor Decoration. Yes. Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya saya udah buka usaha dekor waktu kuliah di Surabaya. Oke. Nah, pada waktu itu table dekor lagi booming-boomingnya banget tuh di Surabaya. Oke. Nah, tapi kedua orang tua menyuruh untuk balik ke Makassar. Iya. Akhirnya pas balik ke Makassar bingung dong mau usaha apa. Nyari-nyari. Terus kenapa nggak buka table dekor aja ya? Pas aku nyari-nyari juga kan nggak ada, belum ada sama sekali table dekor di Makassar. Iya. Gitu. Akhirnya udah deh, aku coba deh buka table dekor. Jadi aku ke salah satu kafe, di situ foto-foto dekor gitu. Iya, Ya, betul. terciptalah Amor Dekor di tahun 2014. Awalnya Awalnya 2014. seperti itu. Ya, karena sebenarnya sih yang saya tahu, kalau dekorasi itu kan pasti full dekorasi. Iya. Misalnya kayak acara nikahan, ya pasti yang ada memang cuma dekorasi untuk nikah Iya. gitu kan, atau misalnya ada acara apalah, intinya dekorasi itu yang setahu saya itu full dekorasi. Tapi kalau yang table dekorasi ini kayak bagaimana? Apa yang sebenarnya paling membedakan dengan Sebenarnya gini, full dekorasi? betul sekali. Soalnya gini, kadang kita buat acara yang kecil-kecilan, klien tuh pengen buat acaranya tuh lebih intimate dan lebih berkesan. Tapi waktu itu belum ada jasa untuk dekor meja, kayak misalnya couple dekor, Iya, mau romantic dinner kan nih, Iya. butuh dong kayak untuk anniversary butuh dekorasi gitu. Nah, kita lihat di situ sebuah peluang yang bagus loh. Kenapa dekorasi itu selalu yang besar, yang megah di ballroom atau di hotel gitu kan? Bagaimana kita buat sebuah dekor yang lebih intimate? Nah, makanya kita di situ lihat peluangnya, bagus nih buka table dekor. Seperti itu. Jadi ini kayak seperti bridal shower. Iya betul, bridal gitu-gitu ya. shower, romantic dinner, ulang tahun, Sweet 17 juga pakai table dekor. Dan memang setahu saya kalau table decor sekarang di Makassar sudah banyak ya kalau sekarang. Iya udah banyak. Oh iya, karena setahu saya memang dari dulu cuma Amore. Iya, Dari dulu kita cuma Amore. the first table decoration in Makassar. Oke. Dan itu sebenarnya peluang bisnis ya. Betul sekali. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya awalnya mau masuk ke table dekorasi itu awalnya karena apa? Karena melihat memang tidak ada peluang bisnis ini di Makassar atau gimana? Sebenarnya sih salah satunya Iya. itu ya. Iya, betul. Betul, tapi memang pada dasarnya saya kan sebenarnya jurusannya arsitektur. Cuman Jurusannya arsitek? Iya, ambil jurusan arsitek. Iya. Cuman saya kurang suka menghitung-menghitung. Jadi saya pengen mendekor tapi tidak pakai dengan hitungan gitu. Oh, Jadi oke. terciptalah kenapa saya nggak turun aja ke dekorasi seperti itu. Karena emang pada dasarnya saya suka merangkai bunga, suka sesuatu yang berbau bunga gitu. Oh, jadi memang jiwanya itu dekorasi. Emang karena pada dasarnya emang suka gitu. Oh, memang suka? Iya, Memang suka merangkai bunga, suka apa ya, pernak-pernik gitu, ngatur-ngatur gitu. Oke. Oh, jadi ceritanya beda dengan jurusan kuliahnya ini ya? Iya. Jurusan kuliahnya kenapa ambil arsitek? Ya memang sebenarnya dari awal suka sama sebenarnya bukan arsitek ya, interior arsitektur. Jadi dulu kuliahnya berarti itu sebenarnya sejalan dong. Iya lumayan lah, ada lah titik temunya ya. Iya, betul. Gitu. Apalagi sekarang Amor kan bukan cuma table decoration, kita Iya. berkembang dekorasi ruangan gitu kan, dekorasi panggung, tentunya pakai ilmu-ilmu dari interior gitu. Mulai dari pemilihan warna, mulai dari desain, Iya. tetap pakai ilmu dari interior itu. Tetap sejalan ilmunya Iya. ya. Oh, sekarang juga sudah masuk ke dekorasi panggung segala Udah, macam. Tapi itu bukannya lebih ke vendor IO ya kalau seperti itu? IO beda lagi sih sendiri. Iya. Kita lebih ke dekornya aja,
ngurusin acara. Oke. Tadi kan Kak Gaby bilang kalau misalnya dulu awal bukanya itu tahun 2014 di Makassar. Iya. Di saat itu kan belum ada, Iya, kan? betul. Jadi memang Kak Gaby satu-satunya. Terus sekarang kan saya lihat memang sudah banyak juga yang buat. Iya, udah banyak. Nah, bagaimana dengan banyaknya orang yang buat juga usaha sejenis dengan Kak Gaby? Apakah Amor Decoration sendiri ini terganggu atau gimana? Sebenarnya ya, waktu pertama buka kan memang nggak ada sama sekali. Terus berjalan 6 bulan muncul 2-3 usaha yang sama, yang sejenis. Tapi di situ kita lihat ya kenapa kita harus takut gitu loh. Justru kita jadi bangga, kita menjadi sebuah inspirasi, trendsetter buat orang-orang gitu. Nggak ada sih perasaan yang takut tersaingi sebenarnya ya. Malah kita lebih merangkul satu sama lain, kayak kapan hari ada yang bermasalah kan dengan klien, aku DM dekor tersebut, terus aku support gitu. Jadi menurut aku kalau takut tersaingi sih enggak, karena aku percaya rezeki itu dari yang di atas. Setuju. Gitu. Setuju. Iya, karena setahu saya memang sekarang itu kayaknya sudah cukup banyak, Betul. usaha-usaha sejenis begini, ya kan? Ya, tapi ya, sebenarnya sama sih dengan yang narasumber kita sebelumnya. Jadi memang kayak ada usaha barbershop. Dia memang salah satu trendsetter barbershop, tapi ya karena dia jaga dia punya kualitas, jadi itu sebenarnya tidak terganggu, Ji. Walaupun ada banyak usaha-usaha sejenis, jadi malah mereka menganggap ya ini dia bisa jadi trendsetter sebenarnya. Betul sekali. Memang harus juga menjaga kualitas, itu penting banget. Apakah tidak berminat misalnya mengganti bidang usaha? Karena kan maksudnya begini loh. Sekarang kan masa pandemi. Iya. Pasti event-event ini dong. Parah sih kemarin itu 3 bulan, 4 bulan awal itu PSBB, parah awal banget. PSBB, Iya. awal PSBB. Nol loh, bener-bener nggak ada sama sekali dekorasi kemarin, betul. Betul-betul sampai di titik nolnya. Iya benar. Selama 6 tahun Amor Decor nggak pernah 1 bulan nggak dapat klien gitu. Kayak bener-bener ini nggak pernah nyangka ada di posisi yang seperti ini. Jadi betul. Terus karyawan-karyawannya gimana? Makanya kemarin itu putar otak gimana caranya bisa menghasilin duit. Iya betul. Akhirnya aku buka Amor Living. Oh, oke. Itu. Stop di situ dulu. Oh, mungkin kayaknya Kak Gaby badannya agak ke kamera sedikit. Oke. Jadi sebenarnya Tribuners ini sebenarnya sama ya dengan narasumber kita sebelumnya. Jadi sebenarnya banyak juga Kak Gaby. Sebenarnya mengalami masalah yang sejenis. Misalnya yang tadinya usahanya itu dapat besar-besarnya sebelum Covid, terus tiba-tiba gara-gara Covid dia kena dampak yang begitu besar, ya akhirnya dia buat usaha yang lain. Maksudnya usaha karena Covid lah ceritanya. Nah, jadi sebenarnya sama Kak Gaby lah. Saya banyak pasti yang mengalami hal-hal sejenis begitu. Betul. Nah, terus bisa recovery-nya gimana itu waktu Covid? Maksudnya recovery bisnisnya. Maksudnya setelah di titik nol, pelan-pelan ada lagi yang betul. Waktu bulan 8 sih terasa banget, itu tiba-tiba orang kan udah bisa acara kan juga kemarin, tapi masih private, masih intim. Dan mungkin gini, karena Amor Decor itu terkenal jasa dekorasi untuk acara private yang intimate. Nah di situ jadi sebenarnya mesti aman ya. Aman, iya ya. Betul. Justru Karena kan kalau private kan tetap social distancing, ya kan. Kalau misalnya untuk vendor-vendor nikah itu yang kasihan sebenarnya, karena pasti ya walaupun sekarang sebenarnya sudah ada beberapa yang boleh, misalnya menikah itu sudah boleh dengan protokol kesehatan, tapi kan tetap terbatas yang pakai kan. Oh jadi sebenarnya bulan 8 ya awal. Bulan 8 bulan udah 8 mulai langsung banyak. Sudah mulai banyak yang pakai. Iya tapi malah saya lihat sekarang kayaknya lebih banyak ini ya, lebih banyak acara-acara private ya. Iya banyak banget kan? acara private iya. Maksudnya mungkin gara-gara banyak juga ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu punya anak terus tidak mau di acara-acara yang besar, ya akhirnya dibuat private nih, ya pasti pakai. Kebanyakan juga acara di rumah. Gitu. Oh di rumah juga terima berarti ya? Iya, justru klien kita itu kebanyakan dekorasi di rumah, karena